Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Panca Indera, yaitu ada pada bagian telinga atau pendengaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Arif Rahmadani dengan NPM 2014460037, lalu Nawang Utami 20144600385, Rehan Selvianingsih 20144600396, dan Zaidah Nurul Husna NPM 20144600395. Sistem panca indera atau sistem penginderaan adalah organ akhir yang dikhususkan untuk menerima jenis rangsangan tertentu. Panca indera ini terdiri dari yang pertama, indera penglihatan, yaitu terdapat pada mata. Lalu, indera penciuman yang ada pada hidung. Lalu yang ketiga ada pendengaran, yaitu ada pada telinga. Selanjutnya, ada indera pengecap, yaitu ada pada lidah, dan yang terakhir ada indera perasa atau peraba, yaitu pada kulit. Untuk kali ini, kelompok 7 akan membahas tentang indera pendengaran atau telinga. Telinga merupakan organ yang berfungsi sebagai indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Anatomi telinga. Telinga sebagai indera pendengar terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Selanjutnya adalah bagian telinga dan fungsinya. Pada bagian luar telinga, yang pertama ada daun telinga yang berfungsi untuk memusatkan gelombang suara yang akan masuk ke dalam saluran telinga. Yang kedua adalah rongga telinga yang dilapisi dengan lapisan lilin, berfungsi untuk mencegah masuknya air dan merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Sehingga dengan adanya lapisan lilin ini, kotoran yang masuk ke dalam telinga tidak dapat masuk lebih dalam. Pada telinga bagian tengah, yang pertama adalah gendang telinga, merupakan selaput merentang yang berfungsi sebagai batas antar telinga luar dengan telinga dalam. Kemudian yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran, berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, meningkatkan amplitudonya untuk diteruskan ke bagian telinga dalam. Tulang pendengaran meliputi tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sangurdi. Yang ketiga adalah tabung eustasius, menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsinya menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara tengah, sehingga tidak terjadi kerusakan pada gendang telinga. Telinga bagian dalam. Di telinga dalam terdiri dari 2 bagian telinga kecil, yaitu yang pertama rumah siput atau koklea. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Yang kedua yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan. Cara kerja indera pendengaran yaitu telinga. Yang pertama, daun telinga akan mengumpulkan gelombang suara dan menyalurkan ke liang telinga. Selanjutnya, gendang telinga yang sangat sensitif akan bergetar, bahkan untuk suara paling pelan sekalipun. Yang ketiga, getaran gendang telinga akan menggerakkan tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sangurdi. Ketiga tulang di telinga bagian tengah ini kemudian akan meneruskan gelombang suara ke koklea di telinga dalam. Setibanya gelombang suara di telinga bagian dalam, cairan di dalam koklea akan bergerak dengan gerakan seperti ombak. Gerakan ini akan memberikan stimulus pada saraf yang ada di dalam koklea. Yang kelima, suara dengan nada tinggi akan memberi stimulasi sel saraf di bagian bawah koklea. Sementara suara dengan nada rendah akan direspons oleh sel saraf yang ada di bagian atas koklea. Yang keenam, setelah sel saraf mendeteksi suara, saraf auditori akan melewati jalur di batang otak hingga sampai di korteks auditori.
Yang ketujuh, di bagian otak ini pula, impuls dari saraf terkonversi menjadi suara dengan makna tertentu. Selanjutnya, pembahasan penyakit pada telinga. Ada beberapa penyakit yang ada pada telinga, yaitu seperti 1. Otitis eksterna. Otitis eksterna merupakan peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi karena kita sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Yang kedua, otitis media. Otitis media merupakan gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Otitis media ini sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. Kemudian yang ketiga, gendang telinga pecah. Gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Jika terjadi gangguan pada telinga, gendang telinga kita bisa saja pecah. Yang keempat, telinga berdenging. Telinga berdering atau tinnitus ditandai dengan sensasi berdenging pada telinga yang dapat berlangsung dalam waktu singkat atau lama. Kemudian kolesteatoma. Nah, gangguan ini disebabkan karena pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Selanjutnya, mencegah dan mengatasi masalah pada telinga. Yang pertama, kita harus selalu menggunakan pelindung pendengaran jika kita berada di lingkungan yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Kita harus selalu menggunakan pelindung pendengaran telinga untuk menutupi telinga. Yang kedua, mewaspadai kebisingan kapanpun dan dimanapun. Usahakan untuk mengecilkan volume radio televisi ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kita harus selalu menjaga kebersihan telinga dengan cara membersihkan secara teratur. Yang keempat, berhati-hati menggunakan earphone. Jika kita menggunakan earphone, kita harus mengatur volume agar tidak terlalu keras. Kemudian yang kelima, memeriksa telinga secara teratur. Kita harus mengetes pendengaran kita ini dan memeriksa telinga sebaiknya dilakukan secara rutin. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.